Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Dan Allah telah menggerakkan hati kita, dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman surga. Mudah-mudahan segala keutamaannya diberikan kepada kita sekalian. Malam ini adalah malam Jumat Mubarakah. Ya, sungguh tidak terasa dari Jumat ke Jumat begitu cepat. Serasa 3 hari saja waktu itu. Hari yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga begitu cepat datang lagi malam Jumat. Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan Kini Nasional, dan alhamdulillah Pak Parto ini kininya ditambah jadi 10 hari. Ya, alhamdulillah. Sebab ibadah dibimbing langsung oleh mursyid jauh berbeda dibandingkan dengan ibadah tanpa dibimbing langsung oleh mursyid. Salat diimamin, wirid dibimbing, ya, dan hadir di majelis ilmu dan hadir di majelis zikir. Jadi kininya nambah jadi 10 hari. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tarekat kita ini tidak terkonsentrasi dengan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Tapi keutamaan itu lebih ditekankan kepada pengamalan Islam yang kafah, pengamalan Islam yang lengkap. Seperti tarekat ini ketika berada di Libya, yang disebut dengan tarekat Sanusiyah Idrisiyah. Tarekat membangun seluruh aspek kehidupan. Al-ijtimaiyah, kemasyarakatan. As-siyasiyah, politik. Al-iktisadiyah, ekonomi. At-tarbawiyah, pendidikan. Ad-da'awiyah, dakwah. Itulah tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah tiap Kini Nasional lelang toh-tohan. Ya, untuk lelang sekarang untuk pembangunan santri putri. Alhamdulillah. Seneng gak santri putri? Ya, insya Allah nanti selesai aula musyahadahnya nggak dipakai lagi. Ya, biar berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya. Nggak dipakai asrama, nggak dipakai kobong. Ya, hampir tiap lelang totohan mencapai 1 miliar.
1,5 miliar. Kini sekarang 800 juta. Alhamdulillah. Jadi semangat zikir dan sholawat itu diarahkan kepada perjuangan. Maqamadin ila bilma, tidak akan tegak agama, tidak akan mulia agama di muka bumi tanpa dengan harta. Harta yang bakhil atau harta yang dermawan? Yang dermawan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Inilah tarekat jalan, tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Dan kita mendapatkan jalan ini secara estafet dari mursyid ke mursyid sampai kepada kita. Alhamdulillah. Maka mengalir semangat jihadnya, mengalir al-faidnya, bimbingan ruhaniyahnya. Walaupun kita terpisah 15 abad yang lalu, tetapi mengalir lewat mursyid ke mursyid ke mursyid, sambung menyambung. Alhamdulillah. Aduh, kalau tidak punya guru mursyid, ya, mengeluarkan harta baru 5 juta aja udah merasa paling hebat. Ini yang bikin masjid, yang ngebangun saya ini. Wah. Kalau nggak dibimbing oleh guru mursyid itu begitu. Ini alhamdulillah, yang punya mobil 1 dikeluarkan, yang punya motor 1 dikeluarkan, punya rumah 1 dikeluarkan. Allah ganti lagi. Sebab yang dikeluarkan itu bukan dibuang sia-sia, dikekalkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah. Wa ma indallahi baq, apa yang diserahkan kepada Allah, diinfakkan, diwakafkan, baq, menjadi kekal adanya. Tapi harta yang kita simpan, justru itu yang hilang, yang akan sirna. Nah, maka inilah karakteristik dari tarekatnya, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum jadi murid bakhil bin koret bin medit bin buntut kasiran. Tuh, saking meditnya ya, binnya banyak gitu. Bin apa? Pelit bin koret bin ya, apalin santri putri ya, koret bin pelit bin koret bin mendit meregehese. Itu bahasa apa meregehese? India Sunda itu. Merege hese, ngasih ge susah gitu kalau bahasa Betawinya. Merege hese. Alhamdulillah, setelah ditempa dengan zikir, ditempa dengan wirid, dibimbing batinnya, maka alhamdulillah jadi tidak merasa memiliki, apalagi mencintai. Memiliki saja enggak, titipan dari Allah. Itu mahal sekali, dan ini pembuktian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta itu kan bisa dihitung, kelihatan berapa persen yang kita keluarkan, sangat kelihatan. Maka Allah tunjukkan kemuliaan jalan ini, tarekat ini. Tarekat itu jalan. Yang tadinya bakhil jadi sakhiyun. Sakhiyun artinya dermawan, tidak merasa memiliki, apalagi mencintai. Titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan kalau nikmat Allah itu. Kalau sombong, saya kemarin jariah 100.000, 100 juta. Kalau enggak saya ini enggak jadi masjid ini. Nah, itu kata-kata sombong itu. Tapi kalau ini benar-benar alhamdulillah bimbingan guru,
tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari bakhil menjadi dermawan. Nah, ceritakan nikmat Allah itu, nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Jumat ini kita akan membahas tentang sholawat Fatihiyah. Sholawat apa? Fatihiyah. Bersolawat ya, hukumnya wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan sampaikan salam kepadanya. Jadi hukumnya wajib. Ketika turun ayat itu, para sahabat sudah tahu kalau mengucapkan salam kepada Nabi. Tapi ketika diperintahkan sholawatlah hai orang yang beriman, bagaimana cara bersolawat itu? Dalam beberapa hadisnya ada beberapa versi. Para sahabat bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini redaksi yang pertama. Ada redaksi yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, itu redaksi-redaksi yang sholawat sigoh. Sigoh itu artinya redaksi. Ya, sholawat yang diajarkan langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalam sholawat itu ada kalimat as-sholah. Bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amar. Ya. Jadi bentuknya ada as-sholah, sholah, artinya bersolawat. Seperti sholat, as-sholatu. Tapi kalau sholawat, as-sholatu ala Rasulillah, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para sahabat, para tabi'in, para ulama kemudian membuat sigoh atau redaksi masing-masing, ditambahkan dengan pujian-pujian kepada Nabi sekaligus doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragamlah redaksi sholawat itu, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain. Ya, Sa'adatud Darain, kebahagiaan di dua alam, dunia dan akhirat, dikumpulkan oleh beliau ratusan bahkan tak terhingga redaksi-redaksi sholawat itu. Jadi disisipkan al-madah, pujian-pujian kepada Nabi sekaligus permohonan-permohonan, untaian permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholawat Fatihiyah, arti Fatihiyah itu artinya pembuka. Fatihiyah apa artinya? Pembuka. Siapa yang menerima sholawat Fatihiyah ini? Yang menerima adalah Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, pendiri tarekat Tijaniyah.
pendiri tarekat Tijaniyah yang hidup pada abad ke-18 semasa dengan Syekh Ahmad ibn Idris atau Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Jadi Syekh Ahmad At-Tijani pendiri tarekat Tijaniyah. Beliaulah dikabarkan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijumpakan dengan Nabi. Nabinya sudah wafat, kok bisa berjumpa ya? Itulah hebatnya dalam Islam. Nabi sudah wafat, tetapi bisa membimbing, bisa mengajarkan kepada orang pilihan. Ya, seperti dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan bahwa rohani para nabi, rohani para ulama, rohani para wali Allah bisa mengunjungi kepada orang yang masih hidup. Jadi rohani para nabi, rohani para ulama, rohani para wali Allah yang sudah di alam kubur bisa berjumpa dengan orang yang hidup atas izin Allah. Ini catatannya, ya, keterangannya. Nah, makanya beberapa para ulama, para wali Allah dijumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pingin gak berjumpa dengan Nabi? Pingin gak mimpi dengan Nabi? Berapa kali baca sholawatnya? Sudah berapa kali baca sholawatnya yang pingin berjumpa dengan Nabi itu? Kalau bersolawatnya sudah beratus-ratus, ya, atas izin Allah, Allah akan jumpakan. Tapi kalau baru inginnya di lisan saja, pingin berjumpa dengan Nabi, pingin bermimpi dengan Nabi, tapi solawatnya 100 pun enggak, ya, nah, itu mah hanya keinginan saja. Ya, bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat Fatihiyah. Nah, Syekh Akbar Abdul Fattah ketika menyusun wirid untuk murid-murid tarekat ini, memasukkan solawat Fatihiyah yang bersumber dari Syekh Ahmad At-Tijani. Ya. Walaupun di luar tarekat Idrisiyah, tapi diakui kewaliannya, diakui kemursyidannya, dan diakui perjumpaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimasukkanlah sholawat Fatihiyah ini menjadi bagian wirid bagi para murid dalam kitab Hadiqatur Riyahin. Ya, ada dalam kitab Hadiqatur Riyahin. Sudah hafal santri semua? Ya, santri yang baru sudah hafal belum? Ya, hafalin. Ya, dihafal. Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Keras suaranya. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Muhammadinil Fatihi lima ughliqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dua kali lagi. Allahumma salli wa sallim
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Allahumma salli wa sallim nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Apa semua? Ya, alhamdulillah. Kita buka makna-makna yang terkandung dalam redaksi sholawat Fatihiyah ini. Allahumma ya Allah, sholli wa sallim, sampaikanlah sholawat dan salam. Sholli, sampaikanlah sholawat. Wa sallim, dan sampaikanlah salam. Allahumma sholli wa sallim, wa barik, dan berkahilah, ala sayyidina, kepada penghulu kami, wa maulana, dan pelindung kami. Ya. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikanlah sholawat, wasallim, dan sampaikanlah salam, wabarik, dan berkahilah, ala sayyidina, kepada penghulu kami, wa maulana, dan pelindung kami, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihi, yang membuka, yang menjadi pembuka, lima bagi apa-apa, ugliko, yang terkunci, wal khatimi, dan yang menjadi penutup, lima kepada apa-apa, sabako, yang terdahulu, nasiril haqqi, yang menolong kebenaran, bil haqqi, dengan kebenaran, wal hadi, dan sang pemberi hidayah, petunjuk, ila siratikal mustaqim, kepada jalanmu yang lurus, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar nilai, wa miqdarihil azim, dan ukurannya yang agung. Apa terjemahnya? Ya, karena bahasa Arab bukan bahasa Urab, ya, harus dihafal terjemahnya, biar ketika membacanya dihayati, dimaknai. Ya, ini kitab bahasa Arab ini walaupun bahasa asing, kita sedikit-sedikit karena bagian dari bahasa agama. Maka kita sedikit-sedikit walaupun bahasa asing kita pelajari. Ya, siap mempelajarinya? Ya, kita perdalam. Dalam sholawat Fatihiyah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam, dan berkahilah yang menjadi penghulu kami, yang menjadi pelindung kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah Al-Fatih, yang menjadi pembuka, lima kepada apa-apa, ugliko, yang terkunci, muglako, terkunci, tertutup. Yang pertama adalah Al-Fatih, makna pembuka itu pembuka hati. Pembuka hati. Sebab manusia itu tergantung hatinya. Kalau hatinya terkunci, hidayah itu nggak akan bisa masuk. Sebab di dalam hati ada gisyawah, ya, ada penutupnya. Nah, sehingga hati menjadi tertutup. Maka dengan sebab
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah Al-Fatih, yang menjadi pembuka atas apa-apa yang terkunci, atas apa-apa yang tertutup, yaitu hati manusia. Nah, kita meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Nabi, memposisikan Nabi sebagai Al-Fatih, yang membuka, yang pembuka, yang menjadi pembuka dari apa-apa yang tertutup atau terkunci. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersolawat, ya Allah, bukakan mata hatiku, bukakan mata hati istriku, bukakan mata hati keluargaku, bukakan mata hati orang tuaku, bukakan mata hati tetanggaku, bukakan mata hati umat ini, ya Allah. Begitu. Kalau hati sudah terbuka, maka petunjuk demi petunjuk, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau masih ugliko, tertutup, ya, kalau masih tertutup, maka tidak akan masuk ke dalam hati itu. Nah, ini pentingnya Al-Fatihi lima ugliko, sang pembuka dari apa-apa yang terkunci. Ya, Fathu Makkah tahun ke-6 Hijriah, asalnya penduduk masyarakat, ya, Quraisy Makkah begitu membenci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang, melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tahun ke-6 Hijriah, setelah 6 tahun Nabi hijrah ke Madinah, maka terjadilah Fathu Makkah. Terjadinya Fathu Makkah itu sudah dijanjikan tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi umroh, dan umrohnya nggak dijalankan karena dilarang oleh kafirin dan musyrikin Mekah di tahun ke-6 Hijriah. Surah Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Jadi sudah dijanjikan akan futuh Mekah. Nah, maksud Fathu Makkah itu menurut ilmu tasawuf, masyarakat Quraisy yang tadinya menentang Nabi, fath, dibukakan mata hatinya. Hatinya menerima bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya diprovokasi, diisukan bahwa Muhammad itu, ya, ingin menguasai mereka, bahwa Muhammad itu pembawa agama baru. Ya, diisukan seperti itu. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, Fathu Makkah, terbukalah hati masyarakat Mekah, sehingga yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuklah kepada agama Allah bergerombol-gerombol, berombongan-rombongan, afwaja. Nah, itu setelah hati masyarakat Quraisy dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatih Nabi itu, karena Nabi lah yang mengajarkan manusia, Nabi lah yang membersihkan jiwa manusia, wa yuzakihim. Nabi lah yang mengajarkan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nabi lah yang mengajarkan tahliyah, mendandani hati dengan sifat yang terpuji. Maka pantaslah kalau Nabi itu disebut Al-Fatih, yang pembuka, yang menjadi pembuka kepada apa-apa yang tertutup. Nah, khususnya adalah terbukanya hati. Itu yang pertama. Makna Al-Fatih lima ugliko. Maka sangat penting sekali terbukanya mata hati itu. Kalau mata hati tertutup, ya seperti di musim hujan bawa ember, tapi bawa embernya ditelungkupkan, ditangkupkan. Musim hujan terus-terusan, tapi bawa ember ditelungkupkan. Kira-kira keisi air apa enggak?
boro-boro penuh, satu tetes pun air itu tidak akan masuk ke dalam ember tersebut. Itu gambaran hati seperti ember. Tapi kalau bahwa embernya dibukakan, maka akan penuh ember itu dengan air hujan. Hidayah Allah itu terus-terusan, petunjuk Allah itu terus-terusan. Azan, iqamah, para ulama menyampaikan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, itu hidayah semua, petunjuk dari Allah semua. Tapi kalau hatinya tertutup, maka tidak akan masuk petunjuk itu ke dalam hati. Betapa pentingnya terbukanya mata hati kita. Tapi kalau mata hati terbuka, maka ilmu semakin berlimpah, cahaya Allah menyinari hati, petunjuk demi petunjuk masuk ke dalam hati kita. Wah, marema dah ya. Dari sholatnya, dari saumnya, dari baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, wah tiap hari lebet. Apa lebet itu? Tiap hari banyak amal solehnya, karena hatinya sudah terbuka. Ya, kalau hati terbuka, ya Allah, petunjuk demi petunjuk diberikan ya, oleh ulama, oleh mursyid, terus dibimbingkan, ayat demi ayat dibacakan, Al-Quran diajarkan ya. Diajarkan tentang ilmu tauhid, diajarkan tentang ilmu fikih, diajarkan tentang ilmu tasawuf. Betapa banyak ilmu mengalir ke dalam hatinya, sehingga semangat untuk amal soleh, menatap hari esok adalah akhirat. Hari esok adalah darul jaza, tempat pembalasan Allah adalah akhirat. Dia akan terus mengevaluasi diri, kekurangan dan kekurangannya. Nah, inilah pentingnya Al-Fatihi lima ugliko, bahwa Nabi itu adalah yang membuka dari apa-apa yang tertutup hati manusia. Ya, mudah-mudahan hati kita ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati umat ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Al-Fatihi lima ugliko. Yang kedua, wal khotimi, Nabi itu adalah al khotimi, yang menjadi penutup lima sabak terhadap apa-apa yang terdahulu. Nabi artinya khotaman nubuwah wa khotamar risalah. Nabi itu penutup nabi dan penutup risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu diutusnya terakhir. Nabi diutus terakhir, khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Maka risalahnya adalah khotamur risalah, penutup risalah. Maka risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat khalidah, bersifat kekal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Ya. Jadi risalahnya itu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai hari yang terakhir nanti, sampai hari kiamat. Jadi Nabi adalah wal khatimi lima sabab, yang menjadi penutup kenabian dan penutup risalah ya. Penutup dari para nabi terdahulu, para rasul terdahulu. Maka disebutkan al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkholaha. Nabi bersabda, surga diharamkan kepada para nabi. Haram bagi para nabi. Hatta adkholaha, sehingga aku masuk terlebih dahulu, baru dihalalkan buat nabi yang lain. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wal jannatu hurrimat alal umam, surga pun diharamkan bagi umat-umat terdahulu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, diharamkan masuk surga. Hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku masuk terdahulu masuk surga, baru dihalalkan umat-umat yang lainnya masuk surga.
Jadi beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelum lahir milih dulu apa enggak? Bukan pilihan kita, bukan usaha kita, anugerah dari Allah. Makanya pandailah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabb, kami jadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai umat-umat terdahulu haram masuk surga, hingga umat Nabi terlebih dahulu masuk surga, baru dihalalkan surga bagi umat-umat yang lainnya. Hebat ya? Hebat nggak? Oh, hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia terbawa oleh nabinya, bukan oleh kita. Umat akhir zaman mulia karena kemuliaan nabinya. Jadi umatnya pun bagaimana? Umat yang mulia. Jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa nunggu dulu ya, masuk surganya belakangan. Biar umat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu masuk surga, baru umat-umat yang lainnya diizinkan masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya tantangannya juga lebih berat, karena umatnya umat yang mulia, yang paling mulia, maka ujiannya pun paling berat. Di zaman Nabi Musa ada internet apa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Boro-boro internet, telepon aja enggak ada. Nah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ilmu, teknologi. Ya. Itu pun seperti ya, dua sisi. Kemanfaatannya besar, tapi kalau tidak hati-hati kemadaratannya lebih besar. Makanya santri nggak boleh main internet, pegang HP, ya, kecuali mahasantri. Mahasantri pun diatur waktunya. Jangan sampai habis waktunya. Ya. Gunakanlah ya internet itu sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu, untuk dakwah. Gitu. Bermanfaat. Ya, bermanfaat besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi yang kedua adalah wal khatimi lima sabaqo. Nabi adalah penutup dari apa-apa yang terdahulu. Artinya Nabi penutup khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa khatamar risalah, dan penutup risalah Allah Subhanahu wa taala. Di risalah yang berlaku, yang khalidah, yang kekal sampai hari kiamat adalah risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawakan oleh para ulama, yang dibawakan oleh para mursyid dari zaman ke zaman sampai hari kiamat nanti adalah risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah Nabi ini adalah penutup dari seluruh risalah-risalah yang sudah ada. Risalah Nabi Musa, risalah Nabi Isa, dan seluruh risalah para nabi terdahulu ditutup oleh risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu wal khatim. Yang ketiga nasiril haqqi bil haqq. Nabi adalah penolong kebenaran. Yang ketiga ini posisi Nabi dalam salat Fatihiyah, nasiril haqq bil haqq. Nabi adalah penolong kebenaran, penolong agama Allah. Jadi Nabi penolong agama Allah. Maka Nabi meminta kepada sahabatnya, siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? Siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? Kama qala Isa lil hawariyina, seperti Nabi Isa berkata kepada al-hawariyuna, man ansari ilallah, siapa penolongku menolong agama Allah?
Nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama Allah. Nah, jadi Nabi berharap semua orang yang beriman, para sahabat termasuk kita, harus menjadi ansarullah, penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong agama Allah Nabi itu bil haqqi, dengan kebenaran, bukan dengan asal cara. Jadi nolong agama Allah itu jangan dengan cara sendiri. Ada yang dengan emosi, dengan marah-marah, ya. Marah-marahnya tidak dimanage. Ada yang suka marah-marah nggak, menteri? Kok jadi ke menteri lagi? Jadi ingat, menolong kebenaran itu harus dengan cara yang benar pula. Jangan atas nama menolong kebenaran dengan cara sendiri, emosi dari hawa nafsu. Kalau ada orang barat bikin karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita harus marah? Mereka itu berangkat dari ketidaktahuan. Bukan kita harus marah, jelaskan kepada mereka sirah nabawiyah, sosok Nabi yang sesungguhnya dari sejarah, bukan dari opini. Sebab yang berkembang di barat sana itu banyak opini-opini. Nabi Muhammad itu begini-begini, Islam itu ajarannya radikal, Islam itu ajarannya teroris, begitu. Justru harus dikanter, bukan dengan emosi. Dikanter dengan apa? Dengan penjelasan hadza bayanul linnas, agama inilah penjelasan bagi manusia. Salah kita yang masih banyak kekurangan dalam dakwah, mendakwahkan kepada mereka. Sehingga sebagian mereka ada yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuat karikaturnya. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan, terpancing emosi. Ya, kita makanya punya kewajiban untuk mendakwahkan agama kita ya kepada umat yang lainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Makna nasiril haqqi bil haqq, menolong kebenaran dengan cara yang benar, artinya menolong dengan cara yang benar itu dengan perintah Allah, bukan dengan keinginan sendiri. Bil haq itu artinya menolong Al-Quran, menolong agama dengan Al-Quran, menolong agama dengan petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari hawa nafsu menolong kebenaran itu, tapi bil haq, dengan kebenaran lagi. Menolong Quran, menolong agama Allah dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat Allah lagi, dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi indah jadinya. Nah, inilah kondisi umat ya. Banyak yang ingin menolong kebenaran tapi dengan cara-cara sendiri. Tidak memahami jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya ilmu tasawuf supaya kita bisa menjiwai. Nah, ini masalahnya agama itu bukan legal formil, tetap hanya legal formil, tapi menjiwai. Ya, menjiwai. Makanya harus bertasawuf supaya menjiwai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasiril haqqi bil haqq. Beliau itu, Nabi itu penolong kebenaran dengan cara yang benar. Caranya diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Yang keberapa? Yang keempat, wal hadi, Nabi itu sang pemberi hidayah.
ila siratikal mustaqim, kepada jalanmu ya Allah yang lurus. Hidayah itu diciptakan oleh Allah, tapi Nabi menunjukkan kepada hidayah itu. Nabi Adam menjadi penyebab ya, sampainya hidayah kepada umat manusia, menjadi sebab. Nabilah penyebab sampainya hidayah. Hakikat pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga harus menjadi penyebab sampainya hidayah kepada orang lain. Jangan sampai orang yang sudah masuk Islam jadi pindah ke Hindu gara-gara ya Allah ini medsos, opini digiring-giring. Aduh, sayang, udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun tipis imannya, jauh lebih baik dibandingkan pindah agama. Maka Bapak sudah sampaikan tuh, ada kisah nanti di mahsyar. Nanti di mahsyar belum terjadi, tapi kisahnya, ilmunya sudah disampaikan. Itulah ilmu Allah. Jadi apa yang akan terjadi Allah sudah tahu, maka disampaikan. Nanti di mahsyar ada hamba ditimbang amalnya di mizan timbangan. Ternyata timbangannya itu lebih berat kepada dosanya. Lebih berat kepada dosanya ketimbang amal solehnya. Maka menangis si hamba itu sejadi-jadinya. Mau minta tolong kepada siapa? Ditimbang yang berat dosanya, bukan amal solehnya. Putus asa, putus harapan si hamba itu. Bagaimana lagi? Di sana nggak bisa nyogok ke malaikat. Kalau di dunia kan bisa sogok menyogok. Di mahsyar itu nggak bisa nyogok, nggak bisa rekayasa, nggak bisa pura-pura, nggak bisa dusta. Tuh mahsyar tuh begitu, akhirat tuh begitu. Makanya Nabi kalau udah berbicara mahsyar menangis, sebab nggak bisa dusta, lisan dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Tidak bisa pura-pura, tidak ada rekayasa. Itulah gambaran pengadilan mahsyar nanti. Apa adanya, itulah yang terjadi. Makanya harus santri harus siap-siap. Jangan belajar ya, jangan sampai kita merekayasa, jangan sampai kita memalsukan, jangan sampai kita membuat citra. Ya, kita membuat citra yang soleh, gitu. Citra yang solehah, padahal isinya busuk. Itu bahaya. Di mahsyar mah bakal diungkap semua, tersingkap semua. Apa yang ditutupi di dunia dibuka di akhirat itu. Makanya berhati-hati. Boleh di dunia berdusta, tapi di mahsyar tidak akan bisa. Itulah Maliki Yaumiddin. Allah bertindak sebagai raja, penguasa nanti di hari agama, di hari pembalasan. Maka akhirat itu adalah hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Maka kunci agama itu hati. Hati itu nggak bisa berdusta. Bisa nggak bohong kepada hati? Nggak bisa. Nabi sering berfatwa, istabti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Hati kita jujur apa enggak? Jujur hati itu. Ya, hati itu jujur. Kita belajar jujur. Sebab amal kita akan dibongkar nanti di mahsyar, di mana topeng-topeng yang menutupi kebusukan itu diangkat semua. Qabidatur rafi'ah. Allah jungkir balikan yang di dunianya selebritis, yang di dunianya pejabat, yang di dunianya diuluh-uluh. Apa sih bahasa Indonesia diuluh-uluh itu? Haji Wawan apa itu? Diuluh-uluh itu. Nah, enak banget tuh bilang diuluh-uluh itu. Apa bahasa Indonesianya? Disanjung-sanjung. Khopidoh. Khopidoh itu dicungkirkan jadi terendah. Yang asalnya ropiah di atas di dunia, khopidoh dicungkirkan di bawah. Di dunia mah karena pakai topeng, ya, pakai topeng, kebusukannya itu nggak nampak. Tapi di akhirat topengnya dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini mahsyar namanya, akhirat. Darul jaza, tempat pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sistem keimanan dalam agama kita. Percaya kepada Allah, percaya hari akhirat, setelah kehidupan dunia, setelah kematian dunia ini, ada hari. Di hari itulah hari pembalasan Allah. Inilah sistem keimanan dalam agama kita. Yang harus dibangun keyakinan. Seyakin-yakinnya. Maka iman itu bisa sempurna, bisa lemah. Ad'aful iman, imannya sedang lemah. Akmalul mu'minina imanan, imannya sedang sempurna. Jadi iman itulah yang membentuk kita. Kalau imannya sempurna, wah, ingin gemar amal soleh yang ikhlas atas Engkau namamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Terusin jangan nih dongeng yang tadi. Sampai di mana tadi? Ya mizan itu. Ternyata si hamba itu berat apanya? Dosanya ketimbang amal solehnya. Dia menangis. Putus asa gimana bisa menyelamatkan diri. Ketika kondisi seperti itu, datanglah bitokoh. Bitokoh itu kartu, melayang-layang. Ada kartu melayang-layang dari atas. Kemudian si kartu itu jatuh di timbangan amal soleh. Langsung amal solehnya jadi berat. Tadi yang berat apanya yang tadi? Dosanya. Ini gara-gara satu lembar kartu datang dari atas sana, kemudian jatuh kemana? Timbangan amal soleh. Jadi berat amal solehnya. Itu bahagianya luar biasa. Langsung diambillah bitokoh itu, diambillah kartu itu. Ketika dibuka, alaiha maktuban la ilaha illallah. Ternyata ada tulisan la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali. Ternyata ketika di dunia dia mengucapkan kalimat itu. Ketika di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata itulah yang mensyafaatinya. Itulah yang menyelamatkan si hamba itu. Makanya aduh, walaupun Islamnya baru Islam KTP, masih alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan balik lagi ke Islam tuh. Sebab ini mahal, ini gambaran mahsyar tuh begitu. Ucapan la ilaha illallah, setipis apapun keimanan, masih menyelamatkannya. Itu gambaran dari kebanyakan manusia nanti. Makanya jangan suka saling meledek tuh gara-gara di medsos tuh. Masih ada si kampret, masih ada siapa katanya tuh? Apa? Anak santri? Apa tuh gara-gara si pilpres tuh apa tuh? Apa namanya? Kecebong mana? Masih gitu-gituan aja, orang udah pada kemana? Akhirnya nyerempet ke agama, memojokkan agama atas nama agama, padahal bukan atas nama agama. Akhirnya yang ada kebencian. Kalau sudah kebencian, jadi tidak objektif lagi. Ini yang dikhawatirkan. Agama itu sesuatu yang harus kita jaga dengan sebaik. Kalau orang masuk Islam walaupun baru KTP-nya, sudah alhamdulillah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Awas, jangan saling meledek, apalagi atas nama agama, padahal bukan atas nama agama. Yang membuat orang menjadi saling bermusuhan, kebencian yang disebarluaskan. Ya, justru Islam itu menghargai. Contoh, ada seseorang yang mau masuk Islam. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Kata Nabi, alhamdulillah. Lalu kata si sahabat, ya Rasul, tapi saya masih dosa, saya masih suka maling, saya masih suka minum minuman keras. Ya boleh, udah masuk Islam saja. Sekarang belajarnya satu-satu.
Silahkan masih suka minuman keras. Satu saja sekarang belajar setelah masuk Islam. Belajarlah berbicara jujur, tidak boleh dusta. Senang tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam dia. Walaupun masih mabuk. Ya, mabuk tuh kayak minum kopi gitu. Ketika mau mabuk, si sahabat itu mau mabuk, nanti kalau ketemu sama Nabi ditanya, kamu masih suka mabuk enggak? Kalau bilang suka mabuk, malu juga ya. Kalau berdusta, kan janjinya nggak boleh dusta. Pelajarnya cuma satu, nggak boleh dusta. Akhirnya mau mabuk nggak jadi. Mau melakukan dosa besar yang lain nggak jadi. Karena diikat oleh Nabi, satu saja belajar Islam, tidak boleh dusta. Akhirnya dengan tidak boleh dusta itulah menyadarkan orang itu untuk masuk Islam yang sungguhan. Alhamdulillah. Ini Islam tuh merangkul, merawat, bukan main tonjok aja. Bukan main apa? Main tonjok aja gitu. Ya, kondisi sekarang umat ini lemah, malah saling memojokkan, saling menjelekan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan satu sama yang lain. Tambah terpuruk umat ini. Maka tampillah tasawuf. Tasawuf itu membeningkan hati, pikiran, hatinya bersih, jadi husnudon, baik sangka kepada orang lain, tumbuh kasih sayang kepada orang lain, ingin menjaga keimanannya, walaupun hanya baru sebatas Islam KTP. Dengan ilmu tasawuf, tumbuh kasih sayang, baik sangka kepada orang lain. Itulah buah belajar ilmu tasawuf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi yang keberapa? Wal hadi ila siratikal mustaqim. Keberapa? Keempat. Jadi Nabi adalah sang pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa ala alihi wassohbihi, kepada keluarganya dan sahabatnya juga bersolawat dan salam itu bukan hanya kepada Nabi saja, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya nilai yang terkandung pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa miqdarihil adim, dan hitungan atau kadar yang agung, ya. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kadar-kadar tersebut, termasuk kadar kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah penjelasan sholawat Fatihiyah. Baca sama-sama satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa barik ala sayyidina ya. Alhamdulillah, hafal semua ya. Yuk kita sekarang memasuki majelis zikir.
Allahumma inna nas'aluka bismika Allahil a'zami jalla jalaluka bihaqi jamil malaikati muqarrabina jamil anbiya'i wal mursalin ala rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita kirim surah Al-Fatihah buat orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita, yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kita, tidak bisa tatap lagi wajahnya. Kita belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Mari doakan mereka, mudah-mudahan alam barzahnya menjadi taman-taman surga yang membahagiakannya. Ghufranakallahu lana wa liwalidina wa li ikhwanina muslimin wa muslimat. Sya'ulillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Mari jamaah sekalian, majlis zikir majlis yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah sebagai majlis taubatan nasuha. Kita belajar bertobat kepada Allah. Taubat kita belum bisa, masih belajar. Kapan? Sampai akhir hayat kita. Kita ingin ketika saat ajal kematian tiba nanti, ketika malaikat Ijrail datang, kolbu kita, hati kita dibersihkan oleh Allah, sehingga kolbu kita menjadi kolbu yang mutmainnah, yang tenang, hati yang selalu zikir kepada Allah. Maka oleh sebab itu persiapkan terus sebelum kematian itu tiba. Jangan sampai kematian itu datang mendadak secara tiba-tiba tanpa persiapan. Betapa celakanya diri kita, betapa ruginya kita. Maka oleh sebab itu persiapkanlah kematian sebelum kematian itu tiba. Hari esok adalah hari kematian, hari ini adalah persiapan kematian. Kita akan meninggalkan keluarga kita, suami akan meninggalkan istrinya. Demikian pula sebaliknya, orang tua akan meninggalkan anak-anak yang dicintainya. Pejabat akan meninggalkan jabatannya.
pengusaha akan meninggalkan perusahaan-perusahaannya, jasad kita akan terkujur selama-lamanya, matanya akan terpejam selama-lamanya. Kalau hari ini kita melihat jenazah orang lain, besok atau lusa jenazah itu adalah jenazah kita. Hari ini kita memandikan jenazah orang lain, besok atau lusa jenazah kita yang akan dimandikan oleh keluarga kita. Karena kematian adalah misteri yang Allah rahasiakan dalam umur kita. Entah di umur yang keberapa ajal kematian itu akan tiba. Sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita muhasabah, kita introspeksi diri, jangan terus melihat orang lain, kesalahan dan aib orang lain, melupakan dosa dan aib diri kita sendiri. Mari kita simak syair i'tiraf, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi tudil firdausi wala jahimi fahabli taubatan wafir zunubi fa innaka zambil azimi ya Allah, aku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terima taubatku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Zunubi mislu adadil imani fahabli taubatan jalali wa umrina qisum fi kulli yawmi wa dhanbi zaidun kaifa
dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan aku, oh Tuhanku. Sisa umurku terus berkurang setiap hari, sedang dosaku terus bertambah, ya Ilahi. Ilahi abduka asi ataka muqirram bizunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun fa in tatrud faman arju siwaka. Ya Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu, mengaku mengadu, memohon ampun kepadamu. Bila Kau ampuni, hanyalah Engkau yang pengampun. Bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku? Jamaah sekalian, bangkitkan kesadaran kita bukan hanya di masjid ini, bangkitkan kesadaran kita selama-lamanya, supaya kita bisa mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu, atas nama Allah. Baik kita sedang sendirian ataupun sedang berkumpul dengan orang lain, bangkitkan kesadaran. Kita semua akan kembali kepada Allah, meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita lupa dari Allah dan hari akhirat. Jangan sampai kesibukan kita membuat lupa kita kepada Allah dan hari akhirat.
Mari kita baca istighfar sama-sama. Bisa jadi malam Jumat ini adalah malam Jumat yang terakhir bagi kita. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Seperti saudara kita Haji Sujai meninggalkan kehidupan dunia ini setelah mengikuti kegiatan Kini nasional. Kini yang terakhir. Bahagia menjadi murid 4 generasi, beriman kepada khalifah-khalifah, beriman dari mursyid ke mursyid, dipanjangkan umurnya menjadi saksi bagi kita. Menjaga keyakinan kepada mursyid, khalifah yang ditugaskan. Mari kita sama-sama bacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah, 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi zidni amalan maqbula. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ayo jamaah sekalian, kita telusuri jalan Allah. Adzikru aqrabu turuq ilallah. Zikirlah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Rabitoh kepada guru, kemudian madad Syekh Akbar. Minta bimbingan kepada guru, hakikatnya kepada Allah. Guru adalah ahli agama, ahli zikir, ahli ma'rifat. Bertanyalah, minta bimbinganlah kepadanya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي أشرق البدر علينا اختفت أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله لا إله إلا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله شمس أنت بدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
نوري أنت إكسير أنت مصباح صدوري أنت إكسير أنت مصباح صدوري Hadir Rasulullah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي لا إله إلا الله 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 لا إله يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين لا إله إلا الله Allah, 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 Allah. Allah, Allah lah tujuan kita. Semua makhluk dan benda akan kita tinggalkan. Bahkan jasad kita pun akan ditinggalkan. Ruh kita akan menghadap kepada Allah. Jasad pun ditinggalkan, dikubur. Sekejap kehidupan dunia ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat hisaban kepada manusia, tapi manusia banyak yang lalai sehingga berpaling dari agama. Pada setiap hari malaikat mencium ubun-ubun kita, memastikan berapa lagi sisa umur kita. Kalau nafsu kita ingin berontak, ingatlah esok adalah akhirat. Kenikmatannya sempurna dan abadi. Nafsu kita hanya mengejar kesenangan sesaat. Bandingkan dengan kenikmatan yang abadi dan sempurna di akhirat. Kapan akhirat itu? Bisa besok. Kematianlah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hidupkan hatinya seperti jantung yang terus berdetak. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah. Jadilah wali-wali Allah. Hatinya tidak pernah lalai dari Allah, walaupun sedang beraktivitas, walaupun sedang berbisnis, walaupun sedang bekerja. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Inilah ayat yang menggambarkan wali-wali Allah. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang hatinya tidak zikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hatinya zikir kepada Allah, diamnya pun berdoa, diamnya pun berpikir, bertafakur. Tapi orang yang hatinya lalai dari Allah, sholatnya pun celaka. Fawailul lil musallin. Ibadahnya pun main-main karena hatinya lalai dari Allah. Bawa tasbihnya kemana-mana, cekernya bawa kemana-mana, membantu hati kita supaya selalu zikir kepada Allah, supaya jadi wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu di mana hatinya selalu zikir kepada Allah sehingga tidak ada rasa takut dan sedih dengan urusan dunia. Ketika hilang hartanya tidak membuat sedih, tidak membuat rasa takut. Karena itu hanya titipan dari Allah, tidak merasa memiliki dan mencintainya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu orang yang selalu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Zikir sir, latihan. Zikir rahasia, zikir di hati saya. Sir itu artinya hati yang paling dalam. Zikir di hati yang paling dalam. Mulutnya diam, tapi hati sirnya. Hati paling dalamnya zikir kepada Allah. Itulah zikir sir namanya. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم أحيي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. Angkat keduanya tinggi-tinggi. Allah kabulkan doa di majelis zikir, diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rizukna ghayatal ladzati nadri ila wajhik
وغاية الشوق إلى لقائك وغاية معرفتك وغاية محبتك وغاية مشاهدتك وغاية مكالمتك وغاية عافيتك وغاية عناياتك وغاية علومك وغاية أنوارك وغاية أسرارك الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن تقوينا في ذلك كما قويته وتؤيدنا كما أيدته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.